Halo semuanya, setelah lebih dari 2 minggu gue absen, sorry banget karena ada beberapa urusan di dunia nyata, kini gue kembali. Semoga dengan baliknya gue kali ini, gue bisa jadi lebih konsisten lagi. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja video ini. Sesuai judul, kita akan membahas mengenai tipe-tipe peradaban berikut ini. Seperti yang kita ketahui, perjalanan peradaban manusia dimulai dengan revolusi industri pertama pada tahun 1760 di Inggris. Mengawali era penggunaan mesin berbasis uap dan batu bara hingga terobosan revolusi industri 4.0 yang menandai masuknya dunia ke dalam era digital. Manusia terus mengukir jejak menuju kemajuan yang semakin canggih dan efisien. Dengan kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang semakin meluas, kita dapat membayangkan dunia di mana batas-batas antara dunia maya dan nyata semakin samar. Perubahan ini dapat merambah ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan mungkin bahkan cara kita berinteraksi satu sama lain. Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah melibatkan pandangan ke depan, memasuki wilayah masa depan yang penuh tantangan dan inovasi. Seiring teknologi yang terus berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat, masyarakat manusia dihadapkan pada pertanyaan yang tak terelakkan. Bagaimana bentuk peradaban manusia yang akan berkembang dalam 10, 20, 50, atau bahkan 100 tahun mendatang? Pada tahun 1964, seorang ahli astrofisika asal Rusia, Nikolai Kardashev, mengajukan hipotesis skala penentuan tipe peradaban dari total energi yang dihasilkan per kapita per tahun. Dalam jurnalnya yang berjudul Transmission of Information by Extraterrestrial Civilization, dia membagi peradaban menjadi 3 tipe. Tipe 1 dalam skala Kardashev adalah tingkat peradaban yang mampu menguasai dan mengelola sumber daya planetnya dengan efisien. Ini adalah tingkat peradaban yang masih bersifat planetar dan belum benar-benar meluas ke luar angkasa. Mari kita bahas lebih mendalam tentang karakteristik dan konsep peradaban tipe 1. Ciri pokok peradaban tipe 1 terletak pada kemampuannya menghasilkan dan mengendalikan energi planet. Dengan efisiensi tinggi, mereka menggunakan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral, dan juga mampu mengelolanya dengan cara yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan mendukung masa depan mereka. Di tingkat ini, peradaban telah mengembangkan teknologi canggih dalam berbagai bidang, termasuk energi, transportasi, komunikasi, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Mereka memiliki infrastruktur yang kuat dan efisien untuk mendukung kebutuhan penduduk mereka. Meskipun peradaban tipe 1 belum benar-benar menjelajahi luar angkasa secara besar-besaran, mereka mungkin telah mengirim misi luar angkasa manusia ke bulan atau planet lain dalam tata surya mereka. Peradaban ini memiliki teknologi yang memungkinkan mereka untuk memulai eksplorasi luar angkasa lebih lanjut. Kendati memiliki kemampuan teknologi tinggi, peradaban tipe 1 masih rentan terhadap ancaman seperti bencana alam, perubahan iklim, atau konflik global. Oleh karena itu, mereka harus tetap waspada dan berusaha untuk mengatasi potensi masalah ini. Peradaban tipe 2 dalam skala Kardashev adalah tingkat peradaban yang telah mencapai kemampuan untuk menguasai dan mengelola seluruh energi yang dipancarkan oleh bintang induknya. Ini sering disebut sebagai Dyson Sphere atau Dyson Swarm, yang merupakan struktur raksasa yang mengelilingi bintang dan menangkap seluruh energinya. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan hampir semua energi yang dihasilkan oleh bintang mereka. Sumber daya utama peradaban tipe 2 adalah energi bintangnya sendiri, seperti matahari dalam kasus peradaban manusia di bumi. Mereka mungkin menggunakan teknologi canggih seperti Dyson Spheres atau bentuk energi lain yang dapat mengekstrak energi bintang secara efisien. Peradaban tipe 2 memiliki teknologi luar angkasa yang sangat maju. Mereka mampu menjelajahi dan mengkolonisasi seluruh sistem tata surya mereka dengan mudah. Mungkin juga telah melakukan eksplorasi antar bintang dan bahkan mengirim misi ke bintang-bintang di dekatnya. Karena peradaban tipe 2 memiliki teknologi luar angkasa yang sangat canggih, mereka juga memiliki kemampuan komunikasi antar bintang yang jauh lebih maju daripada peradaban tipe 1. Mereka mungkin memiliki jaringan komunikasi antar bintang yang luas dan efisien. Dengan mengendalikan seluruh energi bintang induk mereka, peradaban tipe 2 memiliki sumber daya energi yang praktis tak terbatas. Mereka dapat memenuhi kebutuhan energi mereka dan melakukan eksperimen ilmiah yang rumit tanpa khawatir tentang kekurangan sumber daya. Pada tingkat ini, peradaban tipe 2 akan memiliki tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi. Mereka dapat melakukan penelitian dalam berbagai bidang, termasuk fisika, biologi, dan astronomi, dengan sumber daya energi yang cukup untuk mengoperasikan instrumen ilmiah yang sangat canggih.
Peradaban tipe 3 dalam skala Kardashev adalah tingkat peradaban yang memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengelola seluruh energi yang tersedia dalam sebuah galaksi. Ini adalah tingkat peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban tipe 2 dan memiliki kontrol penuh atas sumber daya dan energi dalam sebuah galaksi. Peradaban tipe 3 mampu sepenuhnya mengendalikan dan memanfaatkan semua sumber daya energi yang ada di seluruh galaksi mereka. Mereka mungkin menggunakan struktur megaskala seperti Dyson Sphere untuk mengambil energi dari berbagai sumber, seperti bintang, nebula, dan bukan tidak mungkin juga lubang hitam. Peradaban tipe 3 memiliki kemampuan untuk menjelajahi dan menguasai seluruh galaksi mereka. Peradaban ini mungkin telah mengkolonisasi berbagai bintang, planet, dan benda-benda langit dalam galaksi mereka. Eksplorasi antar bintang dan penggunaan bintang sebagai sistem transportasi mungkin menjadi hal umum. Pada tingkat ini, peradaban tipe 3 akan memiliki teknologi yang jauh lebih maju daripada apa yang dapat kita bayangkan saat ini. Mereka memiliki kendali penuh atas fisika dasar dan dapat memanipulasi materi, energi, dan waktu dengan cara yang sangat canggih. Peradaban tipe 3 memiliki kemampuan komunikasi antar bintang yang sangat maju. Mereka mungkin memiliki jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh galaksi mereka, sehingga memungkinkan pertukaran informasi dengan sangat cepat dan efisien. Karena peradaban tipe 3 memiliki akses ke seluruh energi dalam galaksi, mereka mungkin memiliki tingkat keberlanjutan dan stabilitas yang sangat tinggi. Mereka dapat mengelola sumber daya dengan bijak dan mengatasi ancaman alam semesta, seperti bencana kosmik atau bentrokan antar peradaban. Sebenarnya ilmuwan bahkan sudah mengkalkulasi dan memprediksi sampai ke peradaban tipe 4 dan 5. Hanya saja saat ini kita cukup membahas sampai 3 saja. Karena peradaban tipe 4 dan 5 itu bisa dikatakan setara dewa bahkan Tuhan. Karena skalanya sudah seluruh alam semesta. Bahkan tipe 5 dikatakan mampu memanipulasi timeline. Sudah kayak Kang the Conqueror-nya MCU aja ya. Setelah kita menjelajah galaksi di tipe peradaban 3, mari kita kembali ke kenyataan saat ini. Timbul pertanyaan, apakah kita nantinya benar-benar bisa sampai ke peradaban tipe 3? Lalu sekarang kita ada di tipe berapa? Nyatanya, kita bahkan belum sampai di tipe peradaban 1. Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh ahli fisika Nikolai Kardashev yang kita sebutkan tadi, manusia saat ini baru mencapai tipe 0,7 atau lebih spesifiknya, berada pada angka 0,72. Menurut prediksi Michio Kaku, seorang fisikawan terkemuka, ia memperkirakan bahwa manusia akan mencapai tingkat peradaban tipe 1 dalam rentang waktu 100 hingga 200 tahun yang akan datang. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal berjudul Forecasting the Progression of Human Civilization on the Kardashev Scale Through 2060 with a Machine Learning Approach oleh Zhang dan rekan-rekannya memberikan gambaran lebih lanjut. Menurut hasil penelitian tersebut, diperkirakan bahwa pada tahun 2060, kemajuan kita hanya naik sedikit, sekitar 0,02, mencapai angka 0,74. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kita telah menggandakan kemampuan teknologi dan kecerdasan buatan, kita masih memerlukan waktu setidaknya 1 abad lebih untuk mencapai tingkat peradaban tipe 1 atau yang dikenal sebagai peradaban planetari. Rumus Kardashev yang mempertimbangkan aspek energi dalam peradaban memberikan pandangan yang menarik tentang evolusi manusia. Meskipun teknologi dan kecerdasan buatan terus berkembang mengarah pada peningkatan kemampuan kita untuk mengelola sumber daya dan energi, perpindahan ke tipe 1 tetap menjadi tantangan yang besar. Sebuah peramalan oleh fisikawan Freeman Dyson dari Institute for Advanced Study memperkirakan bahwa 200 tahun atau lebih kita mungkin mencapai status tipe 1. Dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 1% per tahun, Nikolai Kardashev memperkirakan bahwa kita memerlukan 3.200 tahun untuk mencapai status tipe 2 dan 5.800 tahun untuk mencapai status tipe 3. Meskipun setelah menonton video esai ini membuat kalian berpikir, kalau begitu mengapa kita belajar tentang skala Kardashev jika mencapai tipe 1 saja memerlukan waktu 200 tahun lebih? Namun inilah esensi dari ilmu pengetahuan. Perjalanan ilmiah tidak selalu sejalan dengan waktu kita sendiri, melainkan setiap langkah kecil dalam pengetahuan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih tentang alam semesta. Meski tantangan besar mungkin menanti di depan, setiap usaha belajar kita adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan pemahaman yang mendalam akan rahasia kekuatan dan sumber daya alam yang tak terbatas.
Bukan tidak mungkin kedepannya akan muncul lonjakan inovasi dan kemajuan teknologi yang dapat mengakselerasi perubahan dengan cara yang sebelumnya sulit diantisipasi. Sejarah ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa ketika masyarakat terus berinvestasi dalam penelitian dan pembelajaran, perkembangan yang luar biasa dapat terjadi dengan cepat. Dengan demikian, bahkan meski tantangan masa depan itu besar, optimisme dalam kekuatan ilmu pengetahuan dapat menjadi pemicu untuk mendorong perubahan yang positif dan mendukung visi mencapai tingkat peradaban tipe 1. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gue Farhan, thank you and see ya!